Shalom kepada kita semua. Perkenalkan, saya CMG Ferry Sembolon. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai baptisan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan pertukangan kayu di Nazaret serta mengucapkan selamat tinggal kepada kaum kerabatnya. Lalu ia pergi menuju Yordan karena di sana ada sepupunya Yohanes sedang berkhotbah. Ketika ia mendekati Yohanes, ia meminta kepadanya supaya ia dibaptiskan. Dengan tercengang, Yohanes menampiknya dengan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jawab Yesus. Baptisan merupakan satu aspek pembenaran di mana semua orang dapat turut serta. Sejak Kristus, seorang yang tanpa dosa itu, dibaptiskan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka kita orang yang berdosa ini haruslah melakukan hal yang sama. Pada akhir tugas Kristus di dunia ini, ia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam perintah ini, Kristus menjelaskan bahwa baptisan merupakan keharusan bagi orang yang ingin turut ambil bagian dalam jemaatnya di dalam kerajaan rohani. Karena melalui pelayanan murid-murid itu, Roh Kudus membuat orang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, dan mereka harus dibaptiskan di dalam nama Allah Tritunggal itu. Arti baptisan itu sangat erat kaitannya dengan ragamnya. Alfred Plummer berkata, hanyalah baptisan yang dilakukan dengan secara selam yang mempunyai makna utuh yang kelihatan. Simbol kematian dan kebangkitan Kristus, air yang menutupi melambangkan penutupan derita dan kesusahan. Oleh karena itu, pembaptisan Yesus dengan air menggambarkan nubuat mengenai penderitaan, kematian, dan penguburan yang akan dialaminya, dan keluar dari air berbicara mengenai kebangkitannya. Salah satu syarat mutlak baptisan adalah iman. Di dalam korban pendamaian Yesus sebagai satu-satunya sarana keselamatan dari dosa, Kristus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Petunjuk ini merupakan bagian yang penting ihwal persiapan baptisan. Perintah agung yang diberikan Kristus ini mengukuhkan pentingnya petunjuk itu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pertobatan. Bertobatlah, kata Petrus. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Buah-buah pertobatan. Barang siapa yang ingin dibaptiskan haruslah mengaku beriman dan mengalami pertobatan, kecuali mereka mendatangkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Hidup mereka haruslah menunjukkan ketaatan mereka terhadap kebenaran sebagaimana terdapat dalam Yesus, dan menyatakan kasih mereka kepada Allah melalui penurutan atas perintah-perintahnya.
Jika mereka menyiapkan diri untuk memperoleh baptisan, mereka harus menyerahkan semua perbuatan dan keyakinan mereka yang salah. Buah baptisan yang paling utama ialah hidup yang tinggal di dalam Kristus. Tujuan dan keinginan berpusat pada Kristus, tidak lagi kepada diri sendiri. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Baptisan bukanlah pencapaian puncak yang paling tinggi yang mungkin diperoleh orang Kristen. Kalau kita bertumbuh dalam kerohanian, kita mencapai karunia Kristen untuk digunakan sebagai pelayanan kepada orang lain, melipat gandakan rencana Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Buah yang kedua ialah hidup yang tinggal di dalam jemaat Kristus. Kita tidak lagi menjadi orang yang terpencil. Kita telah menjadi anggota jemaat Kristus. Sebagai batu-batu yang hidup, kita menegakkan Ka'bah Tuhan. Buah yang terakhir ialah penghayatan kehidupan di dunia ini dan bagi dunia ini. Memang benar bahwa kita telah dibaptiskan dan kewarganegaraan kita di surga. Akan tetapi, kita sudah dipanggil keluar dari dunia ini untuk dilatih dalam tubuh Kristus dan dikembalikan ke dunia ini sebagai hamba, turut serta dalam pekerjaan Kristus yang mendatangkan keselamatan itu. Demikianlah penjelasan mengenai baptisan. Terima kasih, Tuhan memberkati.